Rahayu Sakung Tumati. Selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Dalam pertemuan kali ini, kami akan kembali mengulik sejarah masa lalu di Nusantara, yaitu mengenai seorang ratu yang pernah memimpin sebuah kerajaan yang ada di Jawa Tengah pada sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan tersebut bernama Kalingga, sebuah kerajaan yang letak pusat kerajaannya berada di suatu tempat antara Kabupaten Pekalongan dan Jepara sekarang. Kerajaan Kalingga ini telah ada sejak sekitar abad ke-6 Masehi, dan tentang keberadaannya bisa diketahui dari sumber-sumber Tiongkok, karena memang catatan secara formal mengenai keberadaan kerajaan Kalingga ini didapatkan dari dua sumber utama, yaitu dari kronik sejarah Tiongkok serta catatan sejarah manuskrip lokal, ditambah dengan tradisi lisan setempat yang menyebutkan kisah dari seorang ratu legendaris yang bernama Ratu Sima. Di masa lalu, kerajaan ini pernah dipimpin oleh Ratu Sima yang dikenal memiliki peraturan barang siapa yang mencuri atau berbuat kriminal akan dipotong tangannya. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Ratu Sima selalu dikagumi oleh semua orang, baik di dalam negeri ataupun mancanegara. Ia adalah sosok yang cerdas dan sangat karismatik, yang mampu mensejahterakan rakyat dan kerajaannya, dan di masa pemerintahannya, kerajaan Kalingga bisa mencapai masa keemasannya. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari ikuti penelusuran berikut ini. Asal-usul Ratu Sima. Sima adalah seorang penguasa di kerajaan Kalingga yang lahir pada sekitar tahun 611 Masehi di wilayah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan sekarang. Ia adalah istri dari Raja Kalingga yang bernama Kartikeya Singa yang berkuasa pada tahun 648 sampai tahun 674 Masehi. Ketika suaminya Prabu Kartikeya Singa wafat, Sima binti Hyang Sailendra bin Santanu dari Malaya ini lalu naik tahta dengan gelar Sri Maharani Mahisasuramardini Satya Putri Keswara. Ayah dari Prabu Kartikeya Singa adalah Raja Kalingga yang berkuasa pada tahun 632 sampai 648 Masehi. Sementara itu, ibunda Prabu Kartikeya Singa berasal dari kerajaan Malayu Sripuja yang beribu kota di Palembang. Raja Melayu Sripuja yang dikalahkan oleh Sriwijaya tahun 683 Masehi adalah kakak dari ibunda Prabu Kartikeya Singa. Ratu Sima sendiri adalah putri dari seorang pendeta di wilayah Malayu. Ia adalah istri Pangeran Kartikeya Singa waktu sebelum menjadi raja, yang merupakan keponakan dari Raja Kerajaan Malayu Sripuja. Ia kemudian tinggal di daerah yang dikenal sebagai wilayah Adihyang atau Leluhur Agung, atau yang sekarang bernama Dieng, di sekitar Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Perkawinan Kartikeya Singa dengan Sima lalu melahirkan dua orang anak, yaitu Parwati dan Narayana atau Iswara. Parwati lalu menikah dengan putra mahkota dari kerajaan Galuh yang bernama Sang Jalantara atau Rahyang Mandi Minyak, raja kedua kerajaan Galuh dengan gelar Prabu Surakana yang berkuasa sekitar tahun 702 sampai 209 Masehi, dan berputri Dewi Sanaha. Dewi Sanaha lalu diperistri oleh Bratasenawa atau Prabu Sena yang menurunkan anak bernama Sanjaya alias Sang Rakai Mataram atau pendiri kerajaan Medang yang berkuasa pada tahun 723 sampai 732 Masehi.
Kemudian pada sekitar tahun 703 atau 704 Masehi, Sanjaya menikahi Dewi Sekar Kencana atau Tejo Kencana Ayu Purnawangi, putri dari Rakyat Sunda Sembawa bin Sri Maharaja Tarusbawa, cucu dari Sri Maharaja Tarusbawa dari Kerajaan Sunda. Sehingga Maharaja Haris Dharma atau Rakai Mataram, sang Ratu Sanjaya, sempat menjadi raja di Kerajaan Galuh. Ia merebut kembali tahta Galuh di tahun 723 Masehi dari tangan sang Purbasora yang sebelumnya telah merebut tahta Galuh itu dari ayahnya Sena dan juga di Kerajaan Sunda. Ia menerima tahta kerajaan ini dari kakek mertuanya, yaitu Sri Maharaja Tarusbawa, pada sekitar tahun 723 Masehi, sehingga ia menjadi Maharaja Sunda dan Galuh sekaligus pada tahun berkuasa 723 sampai 732 Masehi. Sebagai tambahan, Sri Maharaja Linggawarman atau sang penguasa terakhir di Kerajaan Tarumanagara pada tahun berkuasa 666 sampai 669 Masehi mempunyai 2 orang putri yang sulung bernama Dewi Manasih. Ia menjadi istri dari Sri Maharaja Tarusbawa yang menerima tahta Kerajaan Tarumanagara dari mertuanya itu, lalu mendirikan Kerajaan Sunda pada tahun 669 Masehi. Sementara putri yang kedua yang bernama Dewi Soba Kencana menjadi istri dari Dapunta Hyang Srijaya Nasa, pendiri Kerajaan Sriwijaya pada sekitar tahun 671 Masehi. Ia adalah sosok pangeran keturunan raja-raja Kerajaan Malayapura dan Tarumanagara. Pemerintahan Ratu Sima. Pada tahun 500-an Masehi, Pulau Sumatera dikuasai oleh 2 kerajaan kuat, yaitu Kerajaan Pali di utara dan Kerajaan Malayu Sripuja di timur yang beribu kota di Palembang. Sedangkan Kerajaan Sriwijaya saat itu baru merupakan kerajaan kecil di sekitar Jambi. Sekitar tahun 676 Masehi, Kerajaan Pali dan Mahasin atau Singapura ditaklukkan oleh Sriwijaya. Lalu di tahun 683 Masehi, Kerajaan Sriwijaya telah berhasil menaklukkan Kerajaan Malayu Sripuja. Ekspansi Sriwijaya terhadap Kerajaan Malayu Sripuja yang sebenarnya masih memiliki kekerabatan dengan Kalingga tentu sangat mengganggu hubungannya dengan Kalingga. Maka Sriwijaya mencoba mencairkan hubungan dengan Kerajaan Sunda dan Kalingga. Langkah diplomatik dilakukan antara Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Sunda yang sebenarnya sama-sama sebagai menantu dari Maharaja Linggawarman atau raja terakhir Tarumanagara. Jalinan persaudaraan dan persahabatan kemudian dikenal dengan istilah Mitra Pasamayan, di mana inti dari isi perjanjiannya adalah untuk tidak saling menyerang dan harus saling membantu. Kerajaan Kalingga pun ditawari persahabatan, namun Kalingga menolak karena sakit hati atas penyerangan Sriwijaya terhadap Malayu yang merupakan kerabat dekat Kalingga, mengingat Ratu Sima dan Ibunda Prabu Kartikiasinga berasal dari wilayah Kerajaan Malayu Sripuja yang beribu kota di Palembang. Ketegangan antara Sriwijaya dan Kalingga meruncing, sehingga keduanya sudah mempersiapkan pasukan dalam jumlah besar untuk berperang, namun akhirnya masih dapat dilerai oleh Sri Maharaja Tarusbawa dari Kerajaan Sunda. Ia tampil sebagai sahabat dan kerabat, sehingga Dapunta Hyang Srijaya Nasa lalu mengurungkan niatnya untuk menyerang Kalingga, karena Kalingga itu adalah kerabat dari Kerajaan Sunda. Keadaan ini berlangsung hingga Srijaya Nasa mangkat pada sekitar tahun 692 Masehi
dan digantikan oleh Dharmaputra pada tahun 692 sampai 704 Masehi. Sang Ratu Sima dalam pemerintahannya membuat kerajaan Kalingga aman karena beraliansi dengan kerajaan Sunda dan Galuh, terutama karena sikap tegas dan dia sangat dicintai oleh rakyatnya. Sang Ratu juga telah menerapkan hukum yang keras dan tegas untuk memberantas pencurian dan kejahatan, serta untuk mendorong agar rakyatnya senantiasa jujur. Tradisi telah mengisahkan ada seorang raja asing yang meletakkan kantung berisi emas di tengah-tengah persimpangan jalan dekat alun-alun ibu kota kerajaan Kalingga. Raja asing tersebut melakukan hal itu karena ia mendengar kabar tentang kejujuran dari rakyat Kalingga dan berniat menguji kebenaran kabar itu. Tidak seorang pun berani menyentuh kantung yang bukan miliknya itu selama lebih dari 3 tahun, hingga pada suatu hari ada seorang putra Ratu Sima, sang putra mahkota, secara sengaja menyentuh kantung itu dengan kakinya, bukan untuk mencurinya, karena hanya sebatas menyentuh saja. Mulanya sang Ratu Sima menjatuhkan hukuman mati untuk putranya. Akan tetapi para pejabat dan menteri kerajaan memohon agar sang ratu mau mengurungkan niatnya itu dan mengampuni sang pangeran. Karena kaki sang pangeran yang menyentuh barang yang bukan miliknya itu, maka ratu pun menjatuhkan hukuman memotong kaki sang pangeran. Demikianlah ketegasan sang ratu yang tanpa pandang bulu dalam menegakkan hukum negara. Masa kepemimpinan dari Ratu Sima menjadi masa keemasan bagi kerajaan Kalingga, sehingga membuat raja-raja dari kerajaan lain merasa segan, hormat, kagum, sekaligus penasaran. Masa-masa itu adalah zaman keemasan bagi perkembangan kebudayaan apapun. Agama Buddha juga berkembang secara harmonis dengan agama Hindu Siwa, sehingga wilayah di seputaran kerajaan Kalingga juga sering disebut dengan Dihyang, atau tempat bersatunya dua kepercayaan Hindu dan Buddha. Dalam hal bercocok tanam, Ratu Sima juga mengadopsi sistem pertanian dari kerajaan kakak mertuanya. Ia bahkan merancang sistem pengairan yang diberi nama Subak. Kebudayaan baru ini yang kemudian melahirkan istilah tani bala, atau masyarakat yang bermata pencaharian dengan cara bertani atau bercocok tanam. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, kerajaan Kalingga itu pernah bersinar penuh kejayaan, memiliki seorang maharani yang bernama Ratu Sima, yang terkenal ayu, anggun dan perwira, yang ketegasannya semerbak wangi di banyak negeri. Pamor Ratu Sima dalam memimpin kerajaannya luar biasa, amat dicintai rakyat jelata, wong cilik sampai lingkaran para elit kekuasaan. Bahkan konon tak ada satu warga anggota kerajaan pun yang berani berhadapan muka dengannya, apalagi menantang. Hal itu disebabkan oleh karisma dari sang ratu sendiri yang luar biasa, sehingga siapapun amat segan kepadanya. Tapi situasi ini sebenarnya justru membuat Ratu Sima amat resah dengan kepatuhan rakyatnya. Kenapa wong cilik juga para pejabat, Mahapati, Senopati, Adipati dan Menteri, Hulu Balang, Jagabaya, Jagatirta, dan ulu-ulu tak ada yang berani menentang sabdo pandito ratunya. Sebab jika ia melakukan kesalahan, maka dikhawatirkan tak ada yang bisa mengingatkan atau meluruskan jalannya. Ini adalah suatu hal yang tidak baik bagi kehidupan negara. Tapi begitulah keadaannya. Rakyat Kalingga sangat kagum dan percaya kepada ratunya.
Mereka selalu menuruti perintah dan ajakan dari sang ratu, karena itulah yang terbaik bagi semuanya. Begitulah sahabat kitab mawas diri sekelumit tentang seorang ratu yang pernah memimpin sebuah kerajaan yang ada di Jawa Tengah pada sekitar abad ke-7 Masehi. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Salam sejahtera. Rahayu, Rahayu, Rahayu.